atau sangat berhati-hati kita ya dalam menyikapinya, itu dibawa di atas sana, Mbak. Di atas sana itu ada sosok apa, Mbak? Iya, Kang. Kan itu di depan goa ya, Kang? Apa? Goa itu, Kang. Itu di depan goa itu. Nah, iya, tepat di belakangnya itu semacam ada gua ya. Ada gua. Nah, ini berarti pemirsa, saat ini kita menelisik yang menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat. Ada semacam penampakan sosok pertapa. Lah kita jadi sangat penasaran. Sebenarnya pada masa lalu, terutama pada masa kerajaan Majapahit, sebenarnya pertapa itu siapa dan bagaimana? Ternyata kita bisa mengambil dalam cerita Bubuksa Gagang Aking yang terpahat di candi-candi. Misalnya di Candi Penataran itu ada sosok gemuk yang naik harimau, kemudian yang ada sosok kurus megangi ekor harimau terbang. Nah, ini adalah cerita Bubuksa dan Gagang Aking. Jadi ceritakan ada dua bersaudara yang bernama Bubuksa dan Gagang Aking pergi ke hutan untuk bertapa. Kemudian Bubuksa ini bertapa gitu ya di dalam hutan, apa saja dimakan. Babi, ular, kijang, semuanya dimakan sehingga menjadi gemuk. Sedangkan Gagang Aking ini tidak mau memakan hewan-hewan, melainkan memakan tumbuh-tumbuhan saja. Sampai kemudian kurus kering. Kemudian Sang Hyang Tunggal menyamar atau berubah wujudnya menjadi sosok harimau yang kelaparan, mendatangi Gagang Aking. Aku akan memakanmu. Tapi Gagang Aking kemudian berkata, lihat tubuhku yang keris kering ini. Kalau kamu makan rasanya pahit. Tapi aku punya saudara di sebelah sana juga bertapa. Tubuhnya gemuk. Kamu akan kenyang jika memakan dia. Jadi kesanalah. Kemudian harimau pergi ke Bubuksa. Bubuksa terlihat sangat gemuk dan menggemaskan. Harimau berkata, aku akan memakanmu. Tetapi kemudian Bubuksa berkata, jika di akhir pertapaanku memang kehendak dewata aku dimakan seekor harimau, maka makanlah tubuhku. Silakan makan tubuhku dan nikmati tubuhku sampai kenyang. Kemudian harimau tersebut berubah wujud menjadi Sang Hyang Tunggal dan mengatakan, kamu sudah lolos dari pertapaanmu. Karena sesungguhnya pertapaan adalah mengendalikan segala sifat-sifat dengki, iri, termasuk kemudian keterikatan terhadap duniawi. Sehingga kemudian kamu naiklah ke punggungku, kamu akan ke bawah kekayangan. Kemudian Bubuksa itu karena kerendahan hatinya serta kebaikan hatinya mengatakan, aku punya saudara yang namanya Gagang Aking yang bertapa sampai kurus, tolong bawa juga kekayangan. Akhirnya kemudian oke, kalau begitu saudaramu biar pegang ekorku, kamu berdua ku bawa kekayangan. Inilah salah satu kemudian makna dan siapa dan bagaimana pertapa itu ya. Kemudian di lereng Gunung Anjasmara ini ternyata syarat akan kental ya. Anjasmara, Arjuna, Welirang, dan Penanggungan itu satu klaster ya pegunungan yang berada di selatan timur dari istana kerajaan Majapahit. Gunung ini pun bernama Gunung Anjasmara yang terilhami dari cerita Damarwulan, Putri Anjasmara, dan Rantu Kencana Wungu yang berlatar belakang perang Palegreg. Tapi di sisi yang lain, pegunungan ini juga merupakan rumah dari Ayuwandira yang merupakan putri dari Maisin dan Arya Kamandanu. Serta Nenek Raga Runting juga diduga rumahnya di lereng Gunung Anjasmara. Coba kita selidiki cerita fiksi ini ya dalam kemudian karya Estijab dalam film Tutur Tinular tahun 1989 ya. Jadi diceritakan Arya Kamandanu adalah seorang pendekar yang sangat lugu, memiliki kakak yang bernama Arya Dwi Pangga yang sangat kemudian cerdik sehingga kemudian tetapi licik sehingga kemudian Maisin pun yang merupakan kekasih Arya Kamandanu kemudian diselentem gitulah, akhirnya kemudian melahirkan Ayuwandira. Tapi Arya Kamandanu juga masih berbesar hati sehingga kemudian Maisin juga masih menjadi istri dari Arya Kamandanu. Arya Kamandanu dengan kebaikan hatinya ini mengabdikan diri kepada Raden Wijaya gitu ya. Sampai kemudian kedatangan pasukan Mongol bergabung pula dengan pasukan Mongol yang berasal dari dinasti Yuan Tiongkok. Ada panglima pasukan Mongol yang bernama Ike Misi, Daoqing, dan Siki. Semuanya kemudian berkoordinasi dengan Dyawijaya Arya Kamandanu termasuk ya. Kemudian Arya Wiraraja kemudian untuk menaklukkan musuh dari Prabu Kertanegara yaitu Jayakatwang yang menetap di Kediri. Akhirnya kemudian istana Jayakatwang dikepung selama sehari. Akhirnya kemudian Jayakatwang menyerah gitu ya. Termasuk kemudian pasukan Majapahit berbalik menyerang pasukan Mongol dan menghancurkan pasukan Mongol yang ada di pelabuhan Canggu. Termasuk yang ada di Surabaya. Nah ini semua kemudian dalam cerita fiksi ini juga ikut serta di dalamnya Arya Kamandanu.
Bahkan kemudian setelah pensiun dari Majapahit, Arya Kamandanu ini dipercaya berhasil menyempurnakan catur asrama yang 4, yaitu tahapan hidup pada masa kerajaan Majapahit. Yang pertama usia anak-anak, sebagaimana Arya Kamandanu ini belajar ilmu kanuragan kepada Empuh Ranubaya sampai mahir, sampai mewarisi pedang naga puspa. Kemudian menikah, namanya Gerihasta, menikah dengan Maisin, membangun rumah tangga, mengabdikan diri pada kerajaan Majapahit sampai usia pensiun. Usia pensiun kemudian pergi ke hutan untuk bertapa, menyempurnakan catur asrama yaitu Wanaprasta. Pergi ke hutan meninggalkan segala ikatan duniawi, fokus kemudian persiapan dalam meditasi guna menjemput moksa. Diduga pertapa Arya Kamandanu juga berada di sini. Namun kita coba cross check dengan cerita yang berkembang di masyarakat desa ini ya. Nah, coba kita teliti ya. Nah, di sungai ini namanya Sungai Galo ya. Cerita tutur yang berkembang di masyarakat bahwasanya di sini dulu ada legenda rakyat yang sangat melegenda, yaitu seorang Roroh Brubuh gitu ya, seorang wanita cantik namun bangsa lelembut yang kemudian pingin sekali menikah dengan Joko, atau kemudian nama akhirnya Joko Samujung. Jadi putra dari Mbok Rondo Dadapan. Mbok Rondo Dadapan karena baik hati dengan Roro Brubuh ini akhirnya seakan-akan kepingin sekali Roro Brubuh ini menjadi menantunya. Namun perbedaan dari makhluk ya, satunya makhluk halus, satunya manusia. Akhirnya Joko Samujung tidak mau menikah dengan Roro Brubuh, dan Roro Brubuh menangis menderu-menderu. Dan akhirnya tetesan air matanya ini mengalir seperti air, seperti sungai yang dikenal dengan Sungai Galo. Dari nama Jawa Lo, yaitu mata air dari Roro Brubuh. Ini cerita yang sangat berkembang di masyarakat ini ya. Dan diduga di lereng-lereng tebing ini ada semacam pertapa tua yang diduga sebagai masyarakat itu sebenarnya pertapa tersebut adalah Arya Kamandanu. Namun berbagai macam cerita fiksi yang berbalut dalam sebuah sejarah awal Majapahit ya. Cerita tutur tinular ini berlatar belakang antara tahun 1289 sampai 1393. 1309 Masehi, yaitu ketika mangkatnya Dia Wijaya atau Sang Rama Wijaya atau Kertaraja Jaya Wardana ya pendiri. Loh, Mbah, Apa Kang? Mbah, rahayu ya. Kita tidak sengaja di tebing itu kelihatan sosok pertapa. Mungkin kamera bisa mendekatkan ya. Apakah ini ya yang menurut cerita tutur masyarakat? Mana sih Kang? Itu Mbah, di tebing, Mbah. Di tebing. Loh, di atas itu. Rambut sama tebing aman. Bisa disum, Mbah. Bisa disumbat. Iya. Ini di depannya juga ada semacam sabit dan ada batu yang seperti pertapaan gitu ya. Iya, Yang di bawah ini pertapaan Maisin gitu ya. Dan di atasnya itu. Iya Kang. Iya. Rahayu, Mbak. Jadi rahayu apa di pinggir sungai ya? Iya, pertapa di pinggir sungai ini, Mbak. Nah ini jejak batu pertapaan juga, Mbak. Ini kayak kelihatannya pertapaan Maisin, Mbak. Nah ini ada sabitnya, Mbak. Atau ini sabitnya warga ini. Mungkin yang terpindah. Namun yang sangat-sangat ngeri, sangat angker atau sangat berhati-hati kita ya dalam menyikapinya itu dibawa di atas sana, Mbak. Di atas sana itu ada sosok pertapa, Mbak. Iya Kang. Gimana, Pak? Kang itu di depan goa ya Kang? Apa? Goa itu kan? Itu di depan goa itu. Nah, iya tepat di belakangnya itu semacam ada gua ya. Ada iya. gua. Nah ini. Berarti di dalamnya itu ada sesuatu Kang ya? Nah, kemungkinan memang ini adalah salah satu teleportasi, salah satu teknologi pada masa kerajaan Majapahit yang bisa menembus ruang dan waktu. Jadi orang-orang zaman dulu bisa saja menuju ke masa depan saat ini kita, Mbak. Zaman milenial bisa saja. Itu namanya teleportasi, Mbak. Iya. Bahkan dulu juga ada telekinesis, Mbak. Atau kemudian telekinesis itu komunikasi pikiran tanpa kemudian terdengar, tapi dengan pikiran ini bisa berkomunikasi, Mbak. Itu juga telekinesis, Mbak. Ada juga levitasi, Mbak, waktu itu. Terbang melayang, Mbak. Jadi orang-orang dulu kalau dari Majapahit pergi ke lereng Gunung Welirang, Arjuna dan Penanggungan itu dengan cepat kilat, dengan loncatan-loncatan seperti terbang. Itu juga dikenal dengan levitasi, Mbak. Nah ini termasuk transfigurasi, Mbak. Orang zaman dulu bisa merubah ya, dari yang cantik bisa menjadi yang jelek, atau bisa yang jelek sudah tua renta bisa menjadi cantik jelita. Itu namanya transfigurasi pada masa saat ini tuh, Mbak. Jadi luar biasa ilmu-ilmu zaman dulu harus kita sikapi dengan serendah hati ya, Mbak. Tidak langsung kemudian ngegas gitu ya. Tidak dengan mengumpat kata-kata yang menjijikkan dan keji. Kita harus menyikapi dengan sesuatu yang rendah hati, karena memang ternyata ada di masa lalu, tidak bisa dipungkiri ada teleportasi, levitasi, transfigurasi, telekinesis, termasuk telepati, Mbak. Nah, telepati itu komunikasi pikiran kan ya. Nah, telepati. Nah, semoga ini ya, Mbak. Mungkin
sosok tubuhnya iya. tinggi besar seperti Arya Kamandanu, Mbak. Iya, Mbak. Ini naiknya lewat apa itu ya naiknya ya? Orang zaman dulu, Mbak. Tebing sedikit. Tebing loh, Kang, ini, Kang. Gini ya. Tebing yang sangat tinggi bisa berada di atas gua sana. Kita mungkin tidak mampu, tapi orang zaman dulu mungkin mampu. Yaitu tadi bisa kemudian menembus ruang dan waktu bisa. Nah itu, Mbak. Yang jenis teleportasi. Ya semoga bermanfaat ya, Mbak. Mungkin apa yang kita tahu ini dan apa yang kita sikapi berbagai macam fenomena alam dan berbagai macam pengalaman mistis yang ada di tengah-tengah masyarakat ini hendaklah kita sikapi sebagai sesuatu yang rendah hati dan tetap kita kemudian mengkaji apa itu yang teleportasi, telekinesis, levitasi, transfigurasi termasuk telepati. Semoga bermanfaat, teman-teman. Bye.